Aku ini bangku tua. Sudah lama duduk di pinggir jalan, menyaksikan orang lalu lalang, melihat siapa yang lelah, siapa yang takut, dan siapa yang cuma ingin pulang dengan selamat. Hari ini aku ingin bercerita tentang seorang warga biasa, tentang hukum, dan tentang pertanyaan besar. Apakah rakyat boleh membela diri atau harus pasrah? Beberapa waktu lalu, seorang suami menghadapi situasi genting. Ada ancaman, ada kekerasan, ada ketakutan nyata. Ia bukan aparat, ia bukan penegak hukum, ia hanya rakyat biasa yang berusaha melindungi diri dan keluarganya. Namun yang terjadi kemudian membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Di hadapan DPR, Kapolres Sleman ditanya soal KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang yang seharusnya jadi pegangan. Tapi saat ditanya nomor undang-undangnya, tanggal berlakunya, jawaban yang muncul terlihat ragu. Gugup. Bangku tua ini terdiam. Karena kalau penegak hukum saja ragu pada dasar hukumnya, bagaimana nasib rakyat kecil yang hanya tahu satu hal? Bertahan hidup. Anggota DPR kemudian mengingatkan tentang pasal 34 KUHP. Pasal yang jelas, tegas, dan seharusnya melindungi bahwa orang yang terpaksa melakukan perbuatan terlarang karena pembelaan diri dari serangan atau ancaman melawan hukum tidak dipidana. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan harta benda. Bangku tua ini mengangguk pelan, karena pasal itu bukan untuk penjahat. Pasal itu lahir untuk rakyat yang terdesak. Namun yang dipertanyakan DPR bukan cuma pasalnya, tapi logika penanganan kasusnya. Mengapa kasus pembelaan diri justru ditarik ke undang-undang lalu lintas? Mengapa korban diperlakukan seperti pelanggar, padahal peristiwa awalnya adalah pencurian dengan kekerasan? Bangku tua ini pernah melihat banyak hal, tapi satu yang selalu menyakitkan. Saat korban harus menjelaskan berkali-kali bahwa ia bukan pelaku. Lalu muncul istilah restoratif justice. Kata yang terdengar indah, damai, musyawarah. Tapi DPR bertanya dengan tajam, kalau tidak ada tindak pidana, mengapa harus RJ? Menurut mereka kasus ini seharusnya langsung dihentikan, SP3, karena sang suami bukan pelaku kejahatan. Ia korban yang membela diri. Bangku tua ini tahu, damai itu penting, tapi keadilan tidak boleh dikaburkan atas nama damai. Hal lain yang membuat dada sesak adalah cerita tentang tuntutan keluarga pelaku. Disebutkan bahwa keluarga penjamret meminta biaya operasional, ambulans, pemulangan jenazah, pemakaman. Bangku tua ini menunduk. Duka memang tidak mengenal pihak. Tapi apakah pantas beban itu dipikul oleh korban yang sejak awal diseram? Disinilah keadilan diuji. Siapa yang sebenarnya harus dilindungi negara? DPR lalu memberi perbandingan sederhana, tapi menghantam nurani. Jika pengejaran itu dilakukan polisi, dan pelaku meninggal, biasanya tidak dipidana karena dianggap menjalankan tugas. Lalu, mengapa ketika warga sipil melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan diri, standarnya berubah? Bangku tua ini ingin bertanya juga, apakah nyawa rakyat nilainya berbeda tergantung seragam? Aku bangku tua. Aku tidak mengerti politik. Tidak paham prosedur berlapis-lapis. Tapi aku tahu satu hal. Hukum seharusnya membuat rakyat merasa aman, bukan takut membela diri. Kalau orang jujur takut bertindak karena hukum, maka yang bebas bergerak hanya mereka yang tak peduli hukum. Bangku tua ini hanya ingin mengingatkan, negara kuat bukan karena keras, tapi karena adil. Dan keadilan dimulai saat hukum berpihak pada rakyat yang sedang berusaha selamat. Aku bangku tua. Aku masih di sini, menunggu hari di mana membela diri tidak lagi dianggap salah.